Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Firdaus Ridwan dengan NIM 2022 05010327. Pada video kali ini saya akan membahas resume materi tentang akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Imran SE MAK. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas UTS semester ganjil. Baik, langsung saja. Pada video kali ini ada 6 pokok bahasan. Yang pertama, peranan dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Yang kedua, konsep biaya dan manajemen biaya. Yang ketiga, cost volume dan profit analysis dan perencanaan laba. Yang keempat, perencanaan laba untuk multi product entity. Yang kelima, analisis perilaku biaya. Dan materi keenam, analisis pengambilan keputusan jangka pendek marketing. Pada materi pertama yang dibahas oleh kelompok 1, yaitu peranan dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Akuntansi manajemen merupakan metode untuk identifikasi, pengumpulan, pengukuran, penggolongan, dan pelaporan informasi yang berguna untuk manajer, direksi, hingga karyawan. Kegunaannya adalah untuk memonitor usaha bisnis perusahaan, pemantauan arus kas, dan pertimbangan alternatif yang dipakai untuk pengambilan keputusan. Peranan akuntan manajemen akan bertambah fokusnya di masa yang akan datang, sebab peranan akuntan manajemen akan tergantikan oleh digitalisasi. Tetapi akuntan manajemen bisa menyesuaikan diri masuk ke dalam lingkungan bisnis global yang selalu dinamis. Hal ini bisa memunculkan ahli akuntan manajemen yang kompeten. Kemudian, fungsi akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis. Yang pertama, perolehan informasi keuangan dari bisnis perusahaan. Yang kedua, pertanggungjawaban pihak CEO atau manajemen kepada investor. Dan yang ketiga, pemahaman ekspansi dan kemajuan perusahaan. Kemudian materi kedua, yaitu konsep biaya dan manajemen biaya. Manajemen biaya adalah sistem yang didesain untuk menyediakan informasi bagi manajemen untuk mengidentifikasi peluang-peluang penyempurnaan, perencanaan strategis, dan pembuatan keputusan. Konsep manajemen biaya ada 3. Yang pertama, konsep nilai tambah. Yang kedua, konsep akuntansi aktivitas. Dan yang ketiga, konsep biaya target. Biaya yaitu merupakan objek yang dicatat, digolongkan, diringkas, dan disajikan oleh akuntansi. Dalam pengertian produksi, biaya ialah sebuah beban yang harus ditanggung perusahaan untuk menghasilkan suatu produk. Dengan kata lain, biaya produksi adalah semua pengeluaran untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan yang diproduksi perusahaan. Pengelompokan biaya. Pengelompokan biaya ada 2. Yang pertama, biaya berdasarkan tujuan, yang termasuk adalah biaya relevan dan biaya tidak relevan. Kedua, biaya berdasarkan perilaku. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost. Kedua, biaya variabel atau variable cost. Dan yang ketiga, biaya semi variabel atau mixed cost. Materi ketiga yaitu cost, volume, dan profit analysis dan perencanaan laba. Analisis cost, volume, profit merupakan teknik untuk menghitung dampak perubahan harga jual, volume penjualan, dan biaya terhadap laba untuk membantu manajemen dalam perencanaan laba jangka pendek. Analisis cost, volume, profit dapat membantu manajer dalam memahami perilaku biaya, total pendapatan, dan laba operasi. Hal ini diperlukan untuk membantu manajer dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dalam menentukan laba yang optimal. Manfaat analisis cost, volume, profit bagi manajemen. Yang pertama, membantu pengendalian melalui anggaran. Kedua, meningkatkan penjualan, mengevaluasi akibat dari volume penjualan, menganalisis harga jual dan dampak perubahan biaya, menganalisis komposisi penjualan, menilai keputusan kapitalisasi dan ekspansi lanjutan, dan manfaat yang terakhir, menganalisis margin of safety. Kemudian ada break-even point. Break-even point atau titik impas adalah posisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. BEP sangat penting bagi manajer untuk mengambil keputusan.
apakah menarik produk atau mengembangkan produk. Kemudian materi selanjutnya yang keempat, perencanaan laba untuk multi-product entity. Perencanaan laba adalah suatu rencana dari manajemen yang meliputi seluruh tahap dari operasi di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan perusahaan. Dibagi ke dalam dua jenis rencana, yaitu rencana jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian parameter untuk perencanaan laba ada 4. Yang pertama titik impas, kedua margin of safety, yang ketiga penutupan usaha, dan yang keempat derajat dari operasian manfaat atau DOL. Materi kelima yaitu analisis perilaku biaya. Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu. Klasifikasi biaya terdiri atas unsur produksi. Penggolongan ini menyediakan informasi bagi manajemen untuk mengukur suatu pendapatan dan menetapkan harga pokok produk. Unsur biaya produk terdiri atas biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Kemudian penggolongan perilaku biaya terdapat berbagai macam cara, yaitu pertama berdasarkan objek biaya dan berdasarkan biaya yang ditinjau dari perilaku biaya terhadap perubahan dalam tingkat kegiatan. Cara menggunakan analisis biaya. Cara sederhana untuk melakukan analisis biaya adalah dengan menguraikan biaya dari nilai manfaatnya. Adapun langkah yang perlu dilakukan yaitu yang pertama membuat kerangka analisis, kemudian kedua identifikasi biaya dan manfaat proyek, kemudian tentukan nilai biaya dan manfaat, keempat bandingkan biaya dan manfaat proyek, dan terakhir hitung waktu pengambilan. Selanjutnya materi ke-6, analisis pengambilan keputusan jangka pendek marketing. Pengambilan keputusan atau decision making adalah memilih salah satu di antara berbagai alternatif tindakan yang ada. Pemilihan ini biasanya menggunakan dasar ukuran tertentu, apakah profitabilitas atau penghematan kos. Kemudian proses pengambilan keputusan ada 4. Yang pertama, menentukan masalah dengan penekanan pada tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai alternatif tindakan. Yang ketiga, mendapatkan informasi relevan dan menyingkirkan informasi yang tidak relevan. Dan yang keempat, membuat keputusan. Keputusan jangka pendek. Pengambilan keputusan taktis atau keputusan jangka pendek merupakan keputusan di mana hasil dari keputusan tersebut dapat langsung dirasakan pada tahun di mana keputusan tersebut diambil. Konsep biaya relevan. Biaya relevan merupakan biaya yang akan terjadi karena sebuah keputusan. Adapun syarat biaya relevan yaitu merupakan biaya masa dating dan berbeda antara alternatif dan tindakan. Agar biaya disebut biaya relevan, maka biaya tersebut harus berbeda pada waktu dilakukan perbandingan pilihan keputusan dan harus bernilai kini atau masa yang akan datang. Itulah tadi 6 materi yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih.